Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Kembali lagi di YouTube channel saya, Edo Pranabuana Official. Nah, kali ini saya masih akan mengupload materi tentang properti syariah peduli, yang mana hari kali ini dalam materi yang baru ini, yaitu kita akan membahas tentang jualan properti menggunakan konten viral di Facebook. Nah, kebetulan yang akan sharing adalah sahabat saya, yaitu Coach Akbar. Beliau adalah owner dari Juragan Property yang sudah ratusan unit beliau jualkan, bahkan beliau pernah dalam penjualan pribadi itu mencapai 300-an unit penjualan pribadi di salah satu project hanya menggunakan konten viral. Seperti apa sharing-sharing beliau? Yuk bareng-bareng kita saksikan bersama-sama. Tolong tonton video ini sampai selesai dan jangan lupa like, subscribe, and share video ini sebanyak-banyaknya apabila teman-teman mendapatkan manfaat, dan nyalakan lonceng agar tahu kalau saya update video terbaru. Terima kasih, selamat menyaksikan. Siap, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah saat ini saya masih bisa diberikan kesehatan iman, kesehatan ihsan, dan alhamdulillah masih diberikan rezeki oleh Allah gitu. Ya, dalam kondisi saat ini kita harus berbanyak syukur ya, terutama Allah sudah memberikan kita banyak hal sebelum adanya pandemi ini. Allah sudah memberikan banyak rezeki kita sebelum adanya pandemi ini, sehingga kita bisa berbagi sesama. Bukan hanya berbagi harta saja, kita bisa berbagi yang namanya ilmu. Jujur, ilmu-ilmu yang di properti syariah ini saya sangat-sangat minim gitu, karena alhamdulillah saya bertemu dengan guru-guru yang hebat-hebat yang mau memberikan ilmunya itu secara cuma-cuma, bahkan beliau sampai mau mengajarkan secara private gitu ya. Nah, mungkin ini bisa menjadi apa namanya, hal yang teman-teman perlu perhatikan juga dalam kita bermuamalah itu. Kita juga perlu yang namanya saling berbagi ilmu. Jadi ilmu itu bukan untuk disimpan di dalam pikiran kita, di dalam otak kita, tapi juga bisa kita berbagikan kepada orang-orang yang mungkin belum mengetahui. Nah, nggak ada orang yang bodoh, yang ada kita hanya belum tahu. Nggak ada orang yang pinter, tapi adanya orang yang sudah tahu lebih dulu. Makanya kita sama-sama sebagai uh, pejuang properti syariah, kita sama-sama bergandengan tangan di kondisi yang saat ini yang mungkin sebagian besar sudah mulai beralih penjualan ke produk lain gitu, ke produk retail atau produk yang istilahnya tidak berhubungan dengan properti. Semoga setelah wabah ini selesai, kita bisa bersama-sama ngebut. Karena kalau kata apa namanya guru saya, Pak Kang Don Vito itu, ini adalah badai yang bisa membuat kita lebih kuat, badai yang bisa membuat kita naik kelas. Gitu. Pada saat badai ini selesai, kita ini bisa langsung sprint. Nah, jangan sampai dengan adanya badai ini kita malah lebih uh, terlena dengan keadaan sampai akhirnya kita ikut jatuh gitu. Saya yakin mental-mental teman-teman properti syariah itu kuat-kuat gitu. Dimana sebelumnya kita juga pernah dihadang oleh informasi apa isu-isu yang kurang mengenakan juga mengenai properti syariah, dan alhamdulillah teman-teman masih tetap bisa bertahan untuk memperjuangkan properti syariah. Oke, kemudian saya mohon izin sama guru-guru saya, ada Kang Wawan juga nih, ada baru masuk Kang Noval, ada baru masuk Kang Sofyan juga gitu. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama diskusi. Mudah-mudahan setelah pandemi ini kita semua bisa sama-sama bangkit. Amin ya Allah. Oke, kita mulai ya.
Oke, Kang Edo di sini bisa di-share untuk ininya, apa namanya, PowerPoint-nya. Sudah muncul belum PowerPoint-nya? Sudah kok, sudah. Kalau di layar saya belum ya kayaknya, di layar HP ya. Oh, emang agak delay kalau di HP. Eh, oh, udah muncul ya, tapi agak-agak Sudah. agak delay sepertinya ya. Ya, kalau di Oke, HP agak delay. Nah, nah ini sebenarnya saya coba memberikan sedikit mindset bagi teman-teman yang memang ini ilmunya ilmu masih cetek banget gitu, ilmu dasar banget, yang awalnya saya sudah terapkan tahun 2012 lalu. Jadi dulu kan awal saya jualan apa namanya online itu nggak paham yang namanya Facebook Ads, nggak paham yang namanya Google AdWords gitu, yang berbayar apalagi yang namanya ngeluarin duit itu saya nggak paham. Saya pahamnya gimana saya bisa usaha meskipun modal dengkul gitu. Nah pada saat itu saya berpikir kok orang-orang yang jualan offline aja bisa kok mereka apa namanya mendapatkan hasil gitu. Kenapa kita yang online nggak bisa gitu? Nah ini caranya kalau kita mau usaha, insya Allah semuanya juga bisa melakukan seperti ini gitu. Yang seperti tadi saya bilang, nggak ada orang yang pintar, adanya hanya orang yang lebih tahu lebih dulu. Nah, ini saya coba kasih apa sedikit mindsetnya gitu ya. Nah, kenapa Facebook Ads gitu? Kemarin ada yang tanya juga, kenapa Facebook gitu ya? Facebook ini bukan Facebook Ads ya, kita Facebook biasa aja, profil teman-teman dan fanpage ini lebih ke fanpage nantinya. Pertama, Facebook itu digunakan lebih dari 2 miliar pengguna aktif. Oke. Jumlah pengguna aktif 1,4 miliar setiap hari. 1,7 miliar akses menggunakan HP. Jumlah user aktif usia 25 sampai 27 sampai 50 mencapai 50 sampai 60 juta di Indonesia. Jadi cukup banyak ya di Indonesia ya. Jumlah user aktif usia 27 sampai 50 tahun mencapai 4 sampai 5 juta di Jakarta. Nah, oke. Rata-rata user online 20 menit setiap hari. Nah, ini alasannya kenapa kita menggunakan Facebook, tapi bukan hanya Facebook saja, teman-teman juga bisa menggunakan banyak media juga, seperti Instagram, seperti misalkan teman-teman main di YouTube, gitu. Nah, kalau kita promosi itu jangan hanya terfokus dengan satu media saja, karena kita nggak tahu rezeki itu masuk dari mana. Nah, fokus kita adalah bagaimana caranya menjaring ikan sebanyak-banyaknya misalkan. Kita menjaring konsumen sebanyak-banyaknya. Kalau misalkan teman-teman apa namanya jualan properti, bagaimana sih caranya supaya orang-orang yang di sekitar kita atau mungkin orang lain itu tahu bahwa kita itu jualan properti. Nah, ini apa sih konten viral gitu? Mungkin sudah banyak yang tahu juga dan sudah banyak yang coba. Kemarin Kang Edo juga saya perhatikan di akun Facebooknya lagi jajal ngebangun kolam ya, ngebangun akun Facebook gitu. Karena kalau misalkan kita fokusnya hanya kepada yang berbayar, otomatis duit kita akan habis terus. Nah, di sini ada dua hal. Pertama, kalau kita mau main website, website itu ada yang namanya SEO. SEO itu kita harus bangun istilahnya perlu waktu lah, tidak bisa instan. Nah, kalau mau mudah gimana? Kalau mau mudah itu bisa pakai Google AdWords. Kemudian Facebook Ads ini, Facebook ini bisa kita menggunakan konten viral. Jadi kita
membuat konten viral, kemudian orang lain akan melihat keberadaan kita, akan tahu keberadaan fanpage kita, kemudian dia jadi tertarik gitu. Nah, kalau kita nggak mau repot gimana ya, kita pakai Facebook Ads berbayar gitu. Tapi ya kondisinya adalah kita harus mengeluarkan uang terus. Nah, tadi kalau misalkan tadi pagi sebelumnya Kang Ojon, guru saya juga itu udah membahas bagaimana cara mengumpulkan lead. Nah, ini bagaimana cara mencari lead dengan cara gratis. Tapi tentunya dengan user-user yang tertarget ya. Nah, apa sih konten viral? Konten yang bisa mempengaruhi banyak netizen sehingga dapat mendatangkan banyak keuntungan bagi kita. Mulai dari traffic itu bisa langsung ke website kita nantinya. Kemudian follower ini juga bisa menjadi apa namanya aset juga, aset digital kita. Semakin banyak follower kan semakin banyak yang mau ngiklan ya. Misalkan ada beberapa fanpage saya yang ada yang minta untuk dipromosikan fanpage-nya, di endorse lah istilahnya gitu. Itu ada, lumayan juga itu 500.000 satu kali posting. Bahkan secara langsung menghasilkan melalui program periklanan atau meningkatkan omset penjualan. Nah, ini teman-teman yang main Google AdSense itu biasanya pakai program periklanan atau misalkan teman-teman ada yang main afiliasi. Nah, ini bisa semakin banyak follower kan akan semakin banyak traffic yang datang nih nanti. Apalagi kalau kontennya semakin viral itu semakin banyak yang istilahnya sukarela membagikan fanpage kita, konten fanpage kita. Kecepatan nggak kira-kira? Nah, pola konten viral aman ya. Ini satu konten, misalkan kita punya satu konten yang bagus, kemudian kita share di akun pribadi kita. Nah, nanti teman kita itu akan melihat yang kita share. Otomatis dia kalau misalkan tertarik akan ikut membagikan. Nah, temannya dari teman kita itu ikut Kang Edo videonya nggak ini ya? PowerPoint-nya. Temannya dari teman kita itu ikut membagikan, sehingga konten tersebut akan terus dibagikan dan dibagikan oleh orang lain. Nah, tujuannya adalah kita bukan mencari like sebenarnya. Sebenarnya bukan mencari like atau follower, tapi sejauh mana brand kita, fanpage kita itu bisa dilihat banyak orang dengan cara yang gratis. Sepakat ya? Pasti semuanya setuju kalau misalkan kita bisa terkenal itu gratis gitu. Misalkan apalagi agensi atau developer bagaimana membangun brand itu pasti lebih mudah ya caranya dengan konten viral. Kalau semakin viral itu konten, otomatis traffic yang datang pun akan semakin lebih besar. Nah, ini ada funnelingnya yang perlu teman-teman pahami. Pertama, awareness, kemudian interest, decision, kemudian action. Oke. Nah, aware ini membuat target market menyadari keberadaan produk kita gitu. Nah, target market menyadari keberadaan produk kita. Ya jelas. Kalau misalkan target market kita nggak sadar adanya kita, ya dia nggak akan tertarik. Contoh sederhana ini mungkin kita perumpamakan abang tukang bakso yang dijualan di komplek-komplek. Abang tukang bakso yang jualan di komplek-komplek itu pasti mereka teriak-teriak kan, bakso gitu atau otak-otak. Kalau di sini pakai speaker, kalau di Bekasi ini tukang otak-otaknya pakai mikrofon yang kecil itu dia teriak-teriak. Tujuannya apa sih? Orang jadi aware, ada tukang otak-otak nih. Nah, tukang otak-otak ini dia sebenarnya sudah menggunakan funneling dari digital marketing tanpa kita sadari. Nah, orang yang aware dengan teriakan si abang itu kemudian jadi interest. Tertarik nih si abang itu jadi tertarik untuk si orang yang tertarik dengan tukang bakso itu kemudian menjadi tertarik nih dengan teriakan si abang. Nah, abangnya itu kan dipanggil nih.
Dipanggil itu kemudian menjadi decision atau desire, membuat calon pembeli atau mengambil keputusan untuk membeli produk. Akhirnya dipanggil tuh si abangnya. Kebetulan saya misalkan lagi lapar, teman-teman lagi lapar, dengar suara abang tukang bakso gitu. Nah, teman-teman manggil. Kalau si abang itu nggak teriak, atau si abang itu tidak membangun awareness-nya dia, kira-kira kita akan beli dia nggak? Pasti nggak. Karena nggak tahu, oh, ada tukang bakso lewat, dia abangnya diem-diem aja. Nah, sama kayak misalkan orang yang jualan roti gitu. Di sini kan Diana Bakery, itu setiap keliling gitu, keliling komplek. Nah, itu sebenarnya dia sedang membangun awareness untuk meningkatkan interest, supaya orang tertarik untuk membeli. Dan setelah saya panggil tukang baksonya, saya mengambil keputusan, saya panggil aja tukang baksonya karena saya lapar gitu kan. Akhirnya saya jadi beli. Calon pembeli itu jadinya action. Nah, calon pembeli ini yang sudah action bisa kemudian teman-teman simpan. Misalkan teman-teman dapat leads nih dari konten viral tadi. Seperti yang tadi sudah disampaikan sama Kang Ojon gitu kan. Leads itu nanti disimpan, dijaga. Jangan sampai teman-teman nanti menyia-nyiakan leads itu, karena orang yang sudah mengkontak kita tentunya tertarik, tapi mungkin produknya juga tidak sesuai. Misalkan ada yang tanya produk misalkan subsidi, ternyata kontak kita juga, ya nggak apa-apa, itu bisa kita simpan untuk jualan produk-produk yang lain yang nggak berhubungan dengan properti. Kayak saya dulu tahun 2015-2016 itu jualan kitchen set dan jasa pembuatan website, sampai sekarang masih jalan. Itu tekniknya dengan menggunakan satu teknik konten viral. Satu teknik konten viral yang mana konten viral itu nanti akan membawa dua brand. Satu jasa pembuatan website, toko online, yang satu jasa pembuatan kitchen set. Nah, ini tips membuat konten viral. Pertama, teman-teman itu menggunakan headline yang singkat dan padat, tertarget gitu. Misalkan begini, kalau teman-teman mau buat postingan, itu usahakan jangan terlalu banyak tulisan, tapi cukup banyak gambar dan video. Itu video interaksinya lebih bagus. Konten yang menarik berupa gambar, tips yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, atau artikel dengan pembahasan yang lengkap. Yang ketiga, perbanyak gambar atau video karena lebih menarik user untuk melihat dan membagikan konten. Keempat, konten memiliki unsur kedekatan emosional, unsur pemicu. Nah, kedekatan emosional ini misalkan apa nih? Contoh, salah satu konten yang kemarin viral itu tentang konten tim medis. Konten tim medis ini kan kemarin saya ada satu posting yang saya share, kemudian jadi viral hingga dilihat sampai 13 juta orang gitu. Nah, itu saya juga nggak nyangka juga, ternyata memang konten itu saya memang sudah yakini itu bahkan viral, tapi nggak saya yakini sampai sebesar itu. Ternyata unsur emosionalnya besar sehingga konten itu menjadi viral. Unsur pemicu, misalkan unsur pemicu ini biasanya digunakan fanpage yang main di politik. Main di politik itu jadi gini. Ada kemungkinan satu orang punya dua fanpage. Misalkan satu orang itu punya dua fanpage, satu fanpage itu untuk kubu A, satu fanpage itu untuk kubu B. Nah, kemudian fanpage A ini membahas kubu A, fanpage B ini membahas kubu B. Itu kan masing-masing punya follower ya. Nah, kemudian dimunculkanlah informasi yang istilahnya mengganggu kubu A gitu, atau informasi yang kemudian mengganggu kubu B, sehingga interaksi di fanpage itu akan besar. Nah, setelah interaksinya besar kan otomatis orang yang tertarik dengan fanpage tersebut, dengan kubu tersebut akan tertarik dengan fanpage tersebut, sehingga jadi menambah follower gitu. Atau juga yang istilahnya sering dulu dilihat adalah konten yang berupa amin, atau gini, Anda tidak punya hati jika tidak ketik amin setelah melihat gambar ini. Atau Anda akan masuk neraka jika Anda tidak ketik amin gitu setelah melihat gambar ini. Itu sebenarnya tujuan si pembuat fanpage itu untuk adanya interaksi, sehingga pada saat saya misalkan ketik amin, teman saya juga akan melihat.
konten tersebut. Sehingga teman saya ikut-ikutan ketik amin juga atau ikut menyebarkan. Nah, itu Coach, unsur pemicu ya. izin coach. Ya, Antum siap. pakai kamera laptop aja coach, karena ini kayaknya delay apa namanya udah nggak connect kayaknya kamera HP antum. Oh gitu, nggak kelihatan Iya, ya. iya, Tapi suaranya aja ya jelas ya. iya suaranya aja yang jelas. Oke, siap. Oke, Nah, gitu aja coach. jelas. Jelas. Oke, kita lanjut tadi sampai unsur pemicu ya. Unsur pemicu kurang lebih seperti itu. Kemudian cerita menarik. Nah, cerita-cerita ini yang banyak yang share gitu. Cerita-cerita yang istilahnya teman-teman bisa buat atau mungkin bisa teman-teman ambil dari orang lain misalnya, tapi dengan menyebutkan linknya apa namanya, siapa sih yang membuat cerita itu. Tapi cerita ini sebenarnya agak sulit untuk dikopas gitu ya, dikopas karena nanti yang punya konten juga akan dia akan bikin konten itu agak menguras waktu, membuat cerita itu menguras waktu, sehingga khawatir nanti bisa menimbulkan masalah kalau kita kopas. Nah, konten itu juga harus ada yang namanya CTA, call to action. Maksudnya jadi setelah orang yang melihat konten tersebut, membacanya, kemudian jangan hanya tulisan 1 baris 2 baris atau nggak ada tulisannya dan hanya gambar aja, tapi harus ada yang namanya CTA-nya. Silakan bagikan, semoga bermanfaat, misalkan gitu. Terus berbagi itu indah, jangan hanya Anda yang lihat. Tujuannya adalah supaya si user yang melihat konten ini ikut nge-tag temannya untuk melihat. Sehingga semakin banyak lagi orang yang tertarik dengan konten tersebut. Otomatis konten tersebut bisa menjadi viral. Oke, nah teman-teman juga bisa sisipkan di konten itu link website atau link jualan teman-teman, tapi jangan banyak-banyak. Gitu, jangan banyak-banyak. Satu aja gitu. Misalkan teman-teman nanti mau jualan properti, gitu. Nanti kita praktek bagaimana sih caranya buat postingan gitu ya. Sisipkan link website short URL pada bagian bawah konten agar mendapatkan banyak traffic sehingga dapat menjaring leads. Nah, semakin banyak yang nge-share konten tersebut, otomatis kan link yang ada di bawahnya akan banyak yang melihat. Nah, dengan adanya CTA tadi, orang-orang akan ikut nge-share, dan dengan adanya link yang kita taruh tadi, orang-orang juga akan orang-orang yang tertarik dengan apa yang kita jual akan ngeklik link tersebut. Dan yang terakhir ini, temukan waktu terbaik untuk membuat postingan. Ini setiap fanpage beda-beda. Ada fanpage saya yang aktifnya itu pagi gitu sampai siang, sore udah mulai agak turun. Ada yang aktifnya itu dari sore sampai tengah malam, kemudian pagi jam 4 baru naik lagi. Jadi jam 12 mungkin sudah tidak ada yang online, pagi subuh-subuh itu banyak naik trafiknya. Gitu. Nanti teman-teman bisa buka di apa yang namanya halaman fanpage-nya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Nah, ini contoh konten viral. Ini yang kemarin saya share tanggal 3 April lalu. Ini langsung viral, 13 juta orang yang melihat, di-share sama 61.000. Ini konten yang sifatnya, yang kedua, konten yang sifatnya untuk berbagi aja gitu, bukan untuk jualan. Ini dibagikan 33.000, menjangkau 9 juta orang. Kemudian yang paling kanan ini konten yang dulu alhamdulillah buat saya banyak klien. Ada kurang lebih 1.300 klien yang saya handle hingga saat ini. Jadi dulu saya main kitchen set juga dan alhamdulillah juga banyak order juga waktu itu. Kitchen set sistemnya waktu itu saya hanya lempar order aja. Jadi order itu saya lempar ke pembuat jasa kitchen set, kemudian saya dapat komisi dari dia. Nah, di bawahnya ini website saya, jasa pembuatan website saya. Jadi orang yang melihat konten itu juga melihat jasa pembuatan website saya juga. Jadi ada 2 bisnis yang saya viralkan di sini. Nah, itu jumlahnya ada kurang lebih 126.000 share. Alhamdulillah, makanya saya juga waktu itu sempat kaget kok bisa banyak orderan gitu, padahal kita nggak ngiklan sama sekali.
Ternyata banyak yang membantu saya, alhamdulillah. Di situ ada rezeki saya untuk apa namanya ya hingga saat ini gitu yang saya rasakan. Nah, jadi teman-teman itu nggak perlu khawatir. Bisa nggak sih sebenarnya teknik ini digunakan? Masih sangat bisa. Masih sangat bisa. Karena kalau teman-teman tidak yakin ya istilahnya otak kita ini kan ada ribuan sel. Otak kita ini ada ribuan sel. Kalau misalkan jutaan bahkan ya jutaan sel. Kalau kita berpikir ah nggak bisa, ya nggak akan bisa selamanya. Tapi kalau berpikir Kang Akbar aja bisa kok, masa saya nggak bisa? Sama-sama masih makan nasi kan gitu hitungannya ya. Sama-sama makan nasi. Ya saya yakin teman-teman bahkan bisa mengalahkan jumlah share saya. Mungkin di sini ada yang nonton tapi juga jumlah share-nya, jumlah apa namanya reach-nya lebih banyak. Ya mungkin saja terjadi gitu. Karena ilmu ini bukan ilmu yang sulit. Ilmu ini bisa diduplikasi tergantung bagaimana kita mau berusaha atau tidak. Gitu. Oke. Nah, ini untuk materinya sudah selesai. Apa namanya? Mindset untuk mindsetnya kita praktek aja ya, gimana ya? Boleh. Kita praktek ya sebentar. Oke, teman-teman, kalau misalkan ada yang mau langsung praktek boleh. Misalkan ada yang apa namanya buka pakai desktop. Ini sementara saya prakteknya pakai desktop dan alhamdulillah sudah saya buatkan juga untuk apa namanya teknis di HP karena fiturnya berbeda jadi teman-teman nanti bisa saya kasihkan link gimana sih caranya supaya kita bisa membuat konten itu viral atau membuat fanpage terutama yang mungkin teman-teman ada yang belum punya fanpage ya. Oke, ini saya share screen lagi. Oke, Kang Arul praktek ya. Nah, ini saya punya fanpage klonengan ya. Kalau dulu anak-anak Kaskus itu nyebutnya fanpage klonengan, jadi fake account, cuma memang pakai foto kita. Pakai foto kita. Teman-teman bisa bikin akun klonengan itu bisa bikin minimal 3. Bisa bikin minimal 3. Satu akun itu bisa untuk kita nyari konten, itu tanpa ditambahi teman ya. Jadi temannya itu nggak usah di add friend atau segala macam. Jadi fungsinya dari konten itu akun itu adalah untuk mendapatkan konten-konten yang bagus. Gitu. Nah, cara mendapatkan konten-konten yang bagus seperti apa gitu. Nanti misalkan teman-teman ini jualan produk properti syariah. Produk properti syariah itu pastinya kita harus tahu nih persona dari konsumen kita. Pertama apa personanya? Pertama harus muslim. Atau mungkin ada yang bisa non muslim, tapi yang kebanyakan kan harus muslim. Nah, konten apa sih yang cocok gitu? Ibarat kata kita kalau bangun kolam, nah gimana nih supaya ikan yang ada di lautan ini masuk ke kolam kita? Kalau misalkan kita kasih konten yang seputar konten-konten yang umum, pasti banyak yang non muslim akan masuk. Nah, kita bisa cari konten-konten yang istilahnya berbau islami supaya nanti bisa kita tiru, kita ATM, amati, tiru, modifikasi. Atau kalau kita memang punya bakat dibuat konten, itu lebih bagus. Itu lebih bagus, jadi kontennya itu lebih orisinil. Nah, caranya gimana nih Kang? Saya nggak punya waktu bikin konten gitu. Sebenarnya banyak konten bertebaran di Facebook dan itu gratis, bisa teman-teman gunakan. Misalkan kita mau apa namanya cari konten-konten Islami. Klonengannya itu berupa akun atau fanpage. Klonengan itu akun kayak akun pribadi. Nah, nanti klonengan yang ini khusus nge-like fanpage yang berbau Islami. Misalkan ini.
Oke, misalkan fanpage ini kita lihat konten-kontennya seperti apa gitu. Nah, konten-konten ini kan dia juga ngambil dari akun lain nih. Ini Yoga M Akbar kan, dia ngambil dari akun lain, tapi dia posting di sini. Nah, ini dia dapat 5.800 share gitu. Nah, kemudian kita bisa like nih, like semua fanpage-fanpage-nya. Nah, pada saat mereka update, kita juga akan dapat konten yang mereka update. Nanti bisa kita download, kita masukkan ke fanpage kita. Jadi fungsinya akun cloningan ini, yang satu ini, dia hanya untuk sebagai mencari konten aja. Oke, dia hanya khusus mencari konten aja. Kita praktek bikin fanpage ya. Di sini di sebelah kiri teman-teman ini ada tulisan page. Nah, ini saya udah jajal buat satu kemarin. Kita bikin lagi satu lagi. Oke, di sini ada dua pilihan. Teman-teman mau pilih yang bisnis atau brand atau komunitas public figure. Nah, saya biasanya pilih yang ini aja, komunitas. Kalau teman-teman punya unit usaha atau misalkan developer atau agency bisa bikin yang brand. Tapi ini fungsinya fanpage yang sekarang saya buat adalah untuk viral konten aja. Bukan untuk fanpage official dari usaha kita ya. Oke, nama page-nya apa nih? Nama page-nya misalkan teman-teman jual properti syariah gitu kan. Teman-teman bisa bikin properti syariah Bogor. Misalkan teman-teman mau fanpage ini orangnya terfilter dengan orang-orang yang tertarik properti syariah Bogor. Nah, tujuannya apa? Jadi pada saat tadi konten itu disebarkan sama orang lain, konten itu menjadi viral, orang yang melihat konten tersebut akan lihat nama fanpage kita. Kayak abang tukang bakso tadi kan, berarti kan begitu dia teriak bakso, kemudian kita dengar nih, kita tertarik dengan baksonya gitu kan. Nah, ini juga sama. Orang yang melihat konten yang viral, dia akan melihat nama fanpage kita. Sehingga kalau posisinya dia sedang mencari perumahan properti syariah, misalkan di Bogor, dia akan ngeklik nama fanpage itu. Kemudian akan melihat-lihat lagi konten-konten yang lain. Oke, kemudian ini kategori. Kategorinya teman-teman bisa isi real estate, atau bisa community juga. Community aja nggak masalah. Komunitas. Nah, setelah itu di save. Oke, kemudian ini nanti bisa teman-teman upload ya, bisa dibagusin juga foto-fotonya, covernya. Nah, covernya itu teman-teman di sini ada fanpage baru nih. Teman-teman untuk cover ini bisa dibikin semenarik mungkin. Tujuannya supaya orang jadi lebih tertarik dengan fanpage kita. Nah, bisa juga dikasih nomor HP kita di sini. Tujuannya begitu nanti ada konten kita yang viral, kemudian dia akan ngeklik di nama nama fanpage ini, kemudian lihat kontak kita segala macam. Nah, teman-teman bisa lengkapin. Teman-teman bisa lengkapin di sini edit page info, teman-teman bisa lengkapin di sini. Di sini bisa isi misalkan agensi properti syariah Bogor. Dapatkan harga terbaik Anda bersama kami. Nah, informasi lengkap silahkan kunjungi atau silakan kontak
Misalkan nomor telepon kita. Oke, ini kemudian di-save. Nah, ini community ini bisa kita juga masukkan real estate. Tujuannya apa sih kategori ini? Kategori ini misalkan ada user yang like atau menyukai fanpage yang berhubungan dengan real estate. Otomatis nanti Facebook akan memunculkan fanpage kita dipromosikan oleh Facebook supaya orang lain juga ikut nge-like. Nah, keuntungannya di situ. Jadi kalau misalkan ada Bapak Budi ini nge-like salah satu fanpage yang berbau real estate. Kemudian setelah dia ngeklik like, nanti Pak Budi itu begitu mau scroll ke bawah, ada opsi ditawarkan fanpage-fanpage lain yang berhubungan. Misalkan real estate agent, bisa dimasukkan, di-save. Nah, ini bisa dimasukkan nomor kita juga. 62. Nah, ini jangan dimasukkan lagi kosongnya ya. Tapi langsung aja 813 80 85 85. Oke. Nah, ini yang ketiga ini bisa dimasukkan fanpage website kita. Jadi tujuannya apa sih dimasukkan website? Tujuannya itu jadi pada saat ada konten kita yang viral, kemudian orang ngeklik tertarik dengan nama fanpage kita yang menjadi trigger tadi orang tertarik, kemudian akan melihat website kita. Karena dia misalkan memang tertarik, dia akan mengambil keputusan untuk ngeklik website kita atau mencari informasi lebih jauh. Nah, di situ teman-teman bisa mendapatkan leads. Misalkan TPS oke, bisa di-save. Emailnya juga bisa dimasukkan, misalkan apa, teman-teman, atau tidak dimasukkan juga tidak masalah. Ini nggak perlu diisi juga nggak masalah. Untuk lokasi, kalau misalkan teman-teman punya unit usaha yang punya toko offline-nya, bisa dimasukkan nanti kalau untuk fanpage yang sifatnya official fanpage. Tapi kalau ini untuk kita mencari traffic atau mencari lead aja nggak perlu dimasukkan, nggak apa-apa. Oke, nanti ini bisa di-save sama teman-teman. Sudah semua, nanti kita kembali ke page ini. Nah, ini sudah terisi ya, sudah terisi. Nanti kita lihat di about-nya. Oke, ini sudah terisi. Nah, kita coba buat yang posting. Oh ya, sebentar. Ini ada add button. Add button ini teman-teman bisa juga masukkan website ya. Ini ada selengkapnya. Teman-teman bisa masukkan websitenya. Oke, teman-teman bisa masukkan. Nah, nanti klik finish. Tujuannya apa sih? Tujuannya kalau misalkan nanti konten kita viral, orang itu akan melihat ini nih, nama fanpage kita. Kemudian dia menjadi tertarik dan kemudian dia mau tahu lebih jauh lagi apa sih isi fanpage kita. Nah, semakin banyak yang memviralkan konten, itu otomatis kan kita nggak usah capek-capek kerja lagi. Teman-teman cukup buat konten aja sebenarnya. Kalau di Facebook Ads itu menjangkau misalkan 1.000 orang aja udah pakai uang udah lumayan ya, misalkan 50.000 gitu. Nah, kalau misalkan dikali 13 juta orang, kita menghemat budget berapa besar? Ya kalau di Facebook Ads kan juga pakai reach juga. Ya kan sama aja. Intinya sama aja kita mengeluarkan duit dengan orang-orang yang tertarget gitu ya.
Tapi tetap hitungannya itu adalah memunculkan reach yang banyak. Jadi memunculkan iklan kita itu ke banyak orang. Nah, kalau cara seperti ini kita gunakan menggunakan pakai konten viral, otomatis kita mungkin udah jutaan uang yang kita hemat untuk apa namanya beriklan. Dengan begitu orang lain ikut membantu kita mempromosikan ini, properti Syariah Bogor ini tulisannya. Gitu. Nah, ini jangan kalau misalkan teman-teman tujuannya untuk membuat konten viral, jangan pakai nama ininya sendiri, apa namanya, nama unit usahanya, nama bisnisnya. Teman-teman kalau misalkan mau bikin konten viral di fanpage bisnisnya bisa, bisa, tapi yang lebih elegan. Nah, karena konten-konten kita ini sebenarnya nggak bersifat apa namanya, nggak bersifat promosi ya, tapi lebih kepada supaya kontennya itu menjadi viral aja, gitu. Nah, ini kemarin saya juga sudah buat, kurang lebih nanti seperti ini. Kurang lebih seperti ini, misalkan. Nah, ini ada websitenya, ini ada apa namanya gambar rumahnya ini teman-teman bisa isi yang bagus. Ini juga nanti bisa didesain kalau misalkan teman-teman mau desain lebih bagus gitu. Oke, nah kontennya kayak gimana sih Kang gitu? Kontennya kayak gimana sih? Misalkan begini, kemarin konten yang bisa membuat orang tertarik dan ikut membagikan. Oke, ini misalkan ada konten yang kemarin saya ambil. Nah, ini juga bisa dimasukkan beberapa konten lagi, misalkan semakin banyak, semakin bagus ya. Jadi jangan satu konten aja, jangan satu gambar aja gitu. Karena kelihatan kurang menarik, orang juga malas membagikannya. Jangankan orang lain, kita juga mungkin malas untuk nge-share karena kontennya hanya sedikit gitu. Nah, ini misalkan kita buat konten seperti ini, kemudian nanti kita ucapkan tulis postingan yang kira-kira bisa menyentuh perasaan semua orang. Misalkan kita ucapkan terima kasih ini sebagai penghargaan kepada tim medis gitu. Bisa seperti ini. Oke, ini kalau ini jangan dimasukkan link website karena ini tujuannya sebenarnya kita untuk memberikan penghargaan kepada dokter-dokter kita yang sudah berjuang, gitu kan? Dokter-dokter kita yang sudah berjuang, jadi jangan dimasukkan link website kecuali misalkan konten yang nanti konten-konten Islami yang sifatnya umum gitu ya, nggak masalah. Nah, masukinnya gimana? Eh, kita bisa tulis di sini. Nah, kita bisa masukkan di sini website kita. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini. Nanti teman-teman bisa bisa apa namanya diikuti. Jadi supaya pas begitu konten kita ini kita posting,
kita posting di fanpage, kemudian ada yang membagikan. Nah, orang yang melihat postingan ini akan melihat link website kita, sehingga kita dapat traffic itu gratis. Nah, sehingga kita dapat traffic itu gratis. Ini belum ada yang melihat ya konten kita ya, karena ini kan fanpage kita masih baru. Fanpage baru itu kita harus rajin-rajin bikin postingan, misalkan dalam satu hari itu 24 jam. Nah, bisa kita bikin 24 konten. Kang, emang harus begadang ya bikin konten? Enggak. Bikin konten itu kalau pakai Facebook Fanpage Manager, itu teman-teman bisa setting jadwalnya. Jadi cuma luangkan waktu aja, kurang lebih ya 1 jam lah, nggak sampai 1 jam sih sebenarnya 30 menit juga bisa. Asalkan kontennya itu yang tadi dibuat oleh akun yang didapatkan akun clonengan ini sudah banyak nih kita kumpulin di HP. Sudah banyak. Nah, teman-teman tinggal posting aja. Nanti postingnya itu juga tinggal dijadwalkan juga. Misalkan postingan yang ini gitu. Nah, nanti pada saat diposting nanti ada penjadwalan. Bisa dijadwalkan juga. Ini ada publishing tools nih yang baru nanti mulai ada perubahan baru dari Facebooknya. Jadi dipindah ke sini, ada lagi nanti studio editor. Nah, ini teman-teman bisa posting banyak apa namanya? Konten. Nah, ini di sini ada opsi bagikan sekarang atau dijadwalkan. Nah, jadi teman-teman itu hanya perlu mengumpulkan konten 24 konten aja. Kemudian ini bisa disetting jadwalnya. Misalkan ini muncul di apa namanya di jam 3 atau muncul di jam 4 nanti. Ini bisa disetting dari sini. Oke, itu bisa dijadwalkan di sini. Nah, tujuannya adalah tadi konten viral tadi adalah kalau konten ini nanti viral, otomatis orang akan melihat link ini dan orang-orang yang tertarik interest dengan properti syariah di Bogor pasti akan klik. Nah, orang yang nggak tertarik kan nggak mungkin ngeklik ya. Orang yang nggak tertarik dengan apa yang kita tulis di sini nggak mungkin klik. Makanya di sini perlu ada call to action-nya. Cari properti syariah di Bogor, jangan hanya sekedar link website aja, orang akan bingung, ini website apa gitu. Tapi kita buat caption-nya yang jelas supaya orang tahu, oh ini link buat properti syariah di Bogor, seperti itu. Nah, setelah postingan ini kita buat, teman-teman ini kan masih punya fanpage baru, followernya juga nggak ada, nol. Ini bisa di-share di akun pribadi teman-teman tadi. Oke, ini bisa di-share di akun pribadi teman-teman atau di akun klonengannya. Nah, supaya yang ngelihat itu bukan hanya teman-teman kita, kan teman-teman kan misalkan kalau followernya banyak di akun pribadinya nggak masalah, ada 5.000 nih temennya, nggak masalah. Kalau kayak saya misalkan nggak sampai 5.000 kan istilahnya karena memang akun pribadi saya itu bukan untuk akun bisnis, bukan untuk akun jualan atau segala macam gitu. Isinya memang hanya berkaitan dengan politik aja gitu. Nah, teman-teman kalau misalkan mau membangun di fanpage, enaknya itu di fanpage kita bisa membuat banyak fanpage dengan bisnis yang berbeda-beda tanpa orang lain ketahui itu punya kita. Tapi kalau kita membangun brandnya itu di akun pribadi, nanti teman-teman kita bingung, ini orang jualan apa sih sebenarnya? Gitu ya. Mungkin kalau yang sudah besar sih nggak masalah gitu kan, sudah brand-brandnya yang besar itu istilahnya nggak masalah dia mau jualan apapun di situ nggak masalah. Tapi kalau yang temannya itu hanya 300 atau 400 orang atau 3.000 orang, istilahnya nanti akan bingung. Ini orang jualan apa? Semuanya ada produk. Tapi kalau menggunakan fanpage, keuntungannya adalah kita bisa punya banyak bahasan apa namanya page bisnis yang bisa kita kelola, kemudian tanpa diketahui orang lain.
Jadi kalau teman kita sendiri nge-like nih, kita ketawa aja, oh dia nge-like nih, berarti dia ada tertarik sama ini nih. Nah, kita tinggal tawarin aja langsung todong gitu. Mau project ini nggak nih, bagus. Kan seperti itu. Ya mungkin kalau misalkan teman kita yang kita menggunakan akun pribadi, mungkin ada rasa sungkan, ada rasa nggak enak, istilahnya, ah nggak enak nanya-nanya, padahal dia sebenarnya tertarik nih. Tapi kalau misalkan dia nggak tahu itu adalah fanpage kita bisa tahu, oh dia ternyata tertarik dengan apa yang kita tawarkan sebenarnya. Nah, ini kalau misalkan teman-teman hanya punya temennya 3.000 lah gitu, nggak banyak lah followernya, teman-teman bisa di tag aja siapa gitu. Ini kan ada tag, misalkan tag istri saya, kemudian istri saya itu akan apa namanya melihat gitu kan, kemudian akan muncul di timeline temennya istri. Otomatis kan temannya istri juga ikut melihat nih, teman istri ikut melihat, ada yang tertariknya kira-kira. Atau misalkan Kang Don Vito kan banyak followernya. Nah, itu kita tag aja tuh supaya nanti begitu ngelihat, begitu muncul di timeline Kang Don Vito, website kita apa namanya fanpage kita banyak yang lihat gitu. Jadi istilahnya kita berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan reach yang besar. Bisa juga misalkan dimasukkan apa yang namanya ya ke grup-grup Facebook, tapi jangan grup Facebook yang sifatnya privat, harus publik. Karena kalau privat dia nggak bisa dilihat orang lain, tapi kalau publik itu banyak yang bisa lihat. Nah, teman-teman nanti bisa masuk ke grup-grup Facebook, grup jualan. Jadi yang di-share itu jangan sekedar jualan aja. Nah, teknik viral ini sebenarnya kita jualan, tapi nggak kelihatan jualan. Makanya teman-teman saya itu di friendly saya nggak tahu kalau saya jualan misalkan, karena memang saya jualannya pakai fanpage ini. Nah, kita berbagi share artikel-artikel segala macam, orang lain nggak tahu tuh kalau kita sebenarnya lagi jualan. Jualan apa ini? Nama ini, perumahan tanpa bank ini. Orang yang lagi nyari perumahan tanpa bank akan ngeklik, gitu kan? Oke, bisa dimengerti ya? Orang yang mencari perumahan tanpa bank akan ngeklik ini, otomatis follower teman-teman akan jadi banyak. Ya jangan jangan nggak perlu capek-capek ngundang-undang orang gitu. Maksudnya ngundang doang akadnya kagak gitu kan. Apalagi sekarang ngundang resepsi kan udah nggak boleh sama pemerintah. Nggak perlu orang diundang-undang. Tapi kita cukup fokus kepada reach yang besar. Kalau reach-nya besar, otomatis kan orang banyak yang melihat postingan tersebut kan. Nah, pada saat orang melihat postingan tersebut, kalau dia memang tertarik, dia akan langsung menuju ke fanpage kita, atau dia ngeklik link yang ada di postingan tersebut. Oke, ini kita post. Nah, posting ini ada yang settingannya friend, jangan dibikin friend, tapi dibikin public. Supaya orang yang belum menjadi teman kita itu akan ikut melihat dan supaya bisa apa namanya di-share juga kalau kita bikin status pribadi itu jangan kalau kita mau status itu viral jangan dibikin set friend tapi dibikin public. Kemudian kita posting. Nah, otomatis kan muncul nih nanti di akun yang cloningan saya ini. Oke. Nah, kalau misalkan teman-teman kita ngelihat, yang dia lihat kan kita posting nih. Padahal kita sedang mempromosikan yang di bawah ini, perumahan tanpa bank, gitu. Oke, saya mau kecepatan nggak kira-kira? Pertanyaan Kang Edo, nama fanpage lebih ke umum atau spesifik nama fanpage? Tadi harus lebih spesifik. Terutama teman-teman yang jualan properti syariah jangan pakai nama fanpage alay-alay gitu kan. Maksudnya jangan pakai tadi nama fanpage misalkan yang Islami-Islami kayak gini karena tujuan kita justru adalah supaya eh, linknya itu link orang itu begitu melihat nama fanpage itu dia tertarik gitu. Kalau misalkan kita jualan fanpage itu untuk produk yang namanya eh, obat herbal misalkan, kita tulis aja nama fanpage misalkan toko obat herbal online.
atau kita jualan kosmetik gitu. Misalkan kita tulis toko online kosmetik gitu kan. Kita jualan baju, toko busana muslimah gitu. Nah, tujuannya busana muslim orang yang lagi nyari busana muslimah itu tertarik setelah melihat postingan yang viral tadi ada nama fanpage kita. Tema konten viralnya bebas sebebas-bebasnya ya tidak harus sesuai dengan niche. Oh, harus. Kalau bukan niche FP ya, sebaiknya harus sesuai dengan persona dari konsumen kita. Kalau konsumen kita Islami ya kita kontennya share-share konten-konten yang berbau Islami. Konten-konten dakwah, misalkan konten-konten ya kata-kata mutiara hadis gitu. Itu bisa pakai konten-konten seperti itu. Jangan konten-konten yang istilahnya apa namanya nggak nyambung gitu atau terlalu umum gitu. Kalau misalkan teman-teman bikin konten yang terlalu umum, misalkan kontennya eh, tips rumah masih masuk. Tips rumah itu karena orang-orang yang sedang cari rumah itu juga mungkin tertarik dengan tips-tips rumah gitu, nggak masalah. Nah, kalau misalkan teman-teman itu jualan perumahan properti syariah, itu nggak cocok kalau misalkan kontennya berisi yang alay-alay atau resep-resep makanan. Sebenarnya resep masakan bisa sih masuk, bisa masuk karena yang kebanyakan ya, ini nggak tahu analisa saya salah atau benar, kebanyakan yang beli properti itu yang memutusin istrinya. Jadi ibu-ibu itu mungkin pada saat lagi ada lihat konten resep masakan, kebetulan dia juga lagi cari properti syariah gitu ya. Nah, kemungkinan itu bisa masuk. Jadi konten itu bukannya bebas, tapi berhubungan dengan target market kita, gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Di komen yang mau ditanyakan? Kang Edo, ada Kang Edo ya? Ada coach, ada. Kayaknya Ah, lanjut lagi. Lanjut lagi. enggak. Belum Nah, ada pertanyaan ini. nanti tugas teman-teman adalah membuat 3 akun ya, 3 akun. Satu akun itu untuk yang mencari konten, kedua itu mencari untuk menjadi buzzer gitu. Nah, buzzer ini fungsinya adalah nanti yang ikut memviralkan konten tadi. Selain konten pribadi kita pakai konten akun buzzer yang untuk dijadikan konten pribadi apa memviralkan konten kita tadi. Nah, kalau konten ini sudah viral, nanti like-nya follower teman-teman sudah banyak, itu bisa saling promote antar fanpage. Jadi teman-teman nanti misalkan fanpage yang ini sudah banyak followernya, misalkan. Nah, teman-teman bisa buat satu fanpage lagi yang lain, kemudian bisa saling promosi konten. Sehingga konten itu akan lebih cepat lagi viralnya. Jadi membutuhkan memviralkan konten dalam 1 hari itu nggak sebentar, nggak lama lagi. Kalau sekarang kan mungkin teman-teman harus apa namanya pelan-pelan dulu nih, dikit-dikit dulu nih, gitu. Kalau misalkan teman-teman sudah terbiasa, insya Allah sih akan cepet ya, cepat nambah followernya, interaksi interaksi di fanpage-nya besar, itu followernya juga akan besar. Nah, yang terakhir ini paling penting teman-teman tuh harus konsisten. Konsisten dalam arti pada saat bikin konten, teman-teman konsisten setiap hari tuh bikin. Jadi Facebook itu akan menilai fanpage ini aktif, sehingga akan dibantu viralkan oleh Facebook juga. Jadi akan lebih dibantu dimunculkan di timeline teman apa orang yang sudah nge-like juga. Karena biasanya eh, reach dalam fanpage itu, misalkan ada 1.000 orang yang nge-like fanpage kita, itu biasanya kurang dari 10% yang ngelihat postingan itu. Makanya teman-teman harus lebih aktif, lebih sering. Nah, kalau postingan teman-teman itu bagus, misalkan dalam 1 hari ada 24 konten, ada satu konten aja yang bagus dan menjadi viral, wah itu efeknya dahsyat banget. Saya pernah dapat like itu dalam 1 hari itu 50.000 lebih. 50.000, 50.000 lebih itu waktu itu langsung saya jual fanpage-nya 10 jutaan gitu.
Jadi kalau misalkan teman-teman nanti mau mau jualan fanpage, ada aja yang nyarinya dari mana tadi Kang Eda juga nanya. Nah, biasanya fanpage yang bagus itu akan di japri ya di message sama si usernya yang mau beli karena dia ngelihat interaksi di fanpage kita, kemudian dia akan menawarkan gitu. Nah, kalau misalkan kita apa namanya kita mau jual, kita tinggal kasih penawaran kita sesuai nggak nih dengan dia gitu. Nah, kira-kira begitu teman-teman. Ada yang lagi apa? Ini lagi praktek semua ini kayaknya. Kayaknya gitu, Gus. Tapi tadi kalau nama fanspage spesifik ya Coach, misalnya produknya di Serang berarti spesifik di Serang gitu ya. Oh iya, nggak masalah kalau misalkan mau di Serang aja nggak masalah. Tapi kalau misalkan teman-teman mau bikin umum juga nggak masalah. Tapi setidaknya fanpage itu nama fanpage itu apa ya memberikan keterangan bahwa oh ini fanpage yang jual properti di Serang. Nah, niche-nya itu kalau tadi kata Mbak Ambar bilang ya jangan sampai melenceng. Niche-nya itu yang tentunya berkaitan dengan apa yang namanya persona dari si konsumen. Kan ada tuh funneling-nya ya. Pertama, kalau misalkan kita mau jualan properti syariah, orangnya itu harus muslim. Ya, berarti dia suka dengan berinteraksi dengan fanpage-fanpage atau konten-konten yang berbau Islami. Kemudian kita kerucutkan lagi orang yang mencari properti syariah ini orang-orang yang suka dengan properti atau istilahnya berhubungan dengan properti. Konten-konten apa? Kayak Kang Edo share misalkan konten-konten rumah gitu. Itu konten-konten properti. Kemudian bisa juga kita share konten-konten yang berkaitan dengan keluarga. Karena setidaknya orang-orang yang sudah punya keluarga ini yang kebutuhan untuk rumahnya lebih besar dibanding yang masih single gitu misalkan. Nah, kita bisa share konten-konten yang terkait keluarga, tapi dengan nama fanpage kita tadi. Tujuannya adalah supaya kontennya itu viral, kemudian menjadi traffic bagi yang melihat. Tips cara mencari konten viral. Oke, layar saya masih muncul ya. Tips cara mencari konten viral. Konten viral itu nggak susah ya dicarinya ya. Oke, kalau misalkan tadi teman-teman cari konten Islami, kita di sini ketik nih, ada search di atasnya. Di atas apa namanya Facebook kita ada apa namanya field untuk pencarian. Kita cari aja Islam di sini. Nah, di sini ada konten-konten, ada fanpage-fanpage yang berbau Islami, misalkan mengkaji ilmu Islam, misalkan atau lembaga dakwah. Nah, misalkan kita cari di sini ada page, di atasnya ada page, kita pilih khusus page aja. Nah, di sini ada fanpage namanya I Love Islam, ada Islam Agamaku, coba kita lihat dulu. Islam Agamaku ini ada lumayan ya, dia followernya ya. Followernya banyak, nah ini dia juga pasang link websitenya, tujuannya dia buat iklan juga. Nggak muncul kontennya dia. Oh, ini kontennya. Nah, ini bisa konten seperti ini nih. Konten seperti ini. Ini dia juga ngambil dari yang lain kan, bimbinganislam.com gitu kan. Nah, dia posting tentang ini. Teman-teman bisa sekreatif mungkin, jangan ikut-ikutan apa namanya apa yang saya informasikan gitu kan. Oh, harus begini kata Kang Akbar, enggak. Masing-masing itu punya kreativitas gitu. Jadi saya nggak mau, oh teman-teman harusnya begini-begini, enggak bisa gitu ya. Yang menurut teman-teman nanti feel-nya akan beda.
oh ternyata konten saya ini yang cocok konten-konten seperti ini gitu. Misalkan ini konten-konten seperti ini yang bisa memunculkan apa tadi namanya emosional, sisi emosional kita. Emosional ini bukan emosi tapi sisi yang menyentuh jiwa-jiwa, jiwa itu. Nah, teman-teman bisa cari juga, tadi ketik aja di sini ya, di atasnya Islami, Islam atau Islami gitu. Nah, teman-teman nanti bisa bisa ikut nge-like nih fanpage mereka. Kira-kira, oh ini 5.000 cuma like-nya nggak banyak. eh Humor Islami misalkan. Oh ini ada lumayan banyak nih. Atau misalkan teman-teman bisa cari kajian. Nah, kajian-kajian ini yang bisa teman-teman ikuti nih fanpage-nya yang besar-besar gitu kan. Ada sekitar 87.000 like gitu. Nah, isinya seperti ini. Kita coba coba lihat, kita ada kajian seperti ini. Nah, teman-teman cari aja kira-kira fanpage-fanpage yang produktif, fanpage yang mana konten-kontennya. Nah, kalau misalkan teman-teman sudah terbiasa, nanti teman-teman akan tahu, oh ini konten bakal viral nih. Nah, itu teman-teman harus cepet-cepetan memviralkan. Cepet-cepetan memviralkan karena begitu orang sudah ngeliat konten kan sudah males ya. Ada juga yang kontennya bagus, tapi dia tidak bisa memviralkan. Dulu pernah kejadian juga dengan salah satu admin fanpage, kontennya bagus, tapi dia tidak bisa memviralkan. Kemudian saya viralkan dan menambah like apa namanya fanpage saya. Kebetulan waktu itu niche-nya itu untuk pendidikan anak autis. Jadi masuk ke kategori parenting. Nah, ketika itu viral, adminnya itu komplain sama saya. Nah, admin komplain, kok itu kamu copy paste aja sih gini segala macam gitu kan. Marah lah intinya gitu. Saya bilang, Mbak, konten Mbak viral loh sama saya. Seharusnya Mbak terima kasih. Saya bilang gitu. Kenapa? Karena dia ada kontaknya di situ. Jadi sebenarnya kita terbantu dengan adanya konten mereka dan mereka juga terbantu karena konten itu viral. Justru kontennya itu nggak sampai dibagikan 100 orang, kontennya dia di fanpage saya itu dibagikan sampai 40 ribuan kali. Sehingga mungkin dia agak kelabakan juga, akhirnya saya bilang, kalau misalkan ini saya hapus gimana kontennya, supaya Mbak juga nggak marah sama saya. Dia bilang, jangan Mas, nggak apa-apa deh kalau gitu. Akhirnya dia terima kasih juga sama kita. Seperti itu. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman nih, teman-teman jualan properti syariah gitu kan, kemudian dapat konten dari developer nih, mohon maaf nih developer ya, bukannya apa-apa nih. Nah, ya jangan kasih dipasang konten yang ada kontak developer atau ada website developer. Jadinya bad news. Orang pasti akan mengkontak nomor yang ada di gambar. Nah, sebisa mungkin kita bikin konten itu yang istilahnya tanpa ada kontak developer segala macam. Jadi karena kita kan kerjasama nih agensi dengan developer, tujuan kerjasama ini apa? Penjualan. Ayo kita sama-sama fokus penjualan, gitu. Jangan sampai agensi atau marketing itu jadi buzzer. Nah, itu sebenarnya jadi orang jadi ikut-ikutan males jualan nih. Otomatis kan penjualan juga mandek. Karena yang bisa memviralkan itu bukan kontennya, jadi konten itu nggak mungkin viral sendiri meskipun bagus, tapi kalau nggak bisa memviralkan itu yang sulit. Itu tergantung dari follower-follower yang memviralkannya. Bisa dimengerti ya, kira-kira ya. Ada lagi yang mau tanya? Udah berapa lama ini? Ini kan ada pertanyaan nih coach. Tuh lebih sering
viral video atau foto? Dua-duanya bagus. Dua-duanya bagus. Video itu banyak yang nonton, itu bagus gitu. Kalau video-videonya mungkin kita bisa bikin video tentang kisah-kisah para nabi. Nah, teman-teman coba viralkan dengan dibagikan dengan follower-followernya itu bagus. Atau misalkan gambar-gambar yang berkaitan dengan sunah-sunah nabi, misalkan tuh. Sunah nabi yang punya Kang Don Vito gitu. Nah, bisa bisa dimasukkan. Kalau misalkan mana yang bagus dua-duanya kita kombinasikan aja. Orang orang lebih lebih cenderung suka yang mana gitu. Karena beda tema, beda targetnya, beda juga apa namanya kuotanya. Karena kalau orang pakai kuota itu biasanya agak malas nonton ya. Apalagi kuotanya misalkan agak-agak sekarat gitu. Dia akan malas nonton video atau membagikan gitu. Nah, kalau misalkan gambar kan mungkin kuotanya nggak terlalu banyak gitu. Nah, ibu-ibu yang suka konten makanan betul cocok. Apalagi nanti mau bulan puasa ini, teman-teman bisa pakai konten-konten resep-resep masakan. Nyambung nggak? Nyambung gitu ya. Namanya ibu-ibu kan istilahnya kan suka suka ngumpulin resep masakan gitu, ngumpulin resepnya aja, masaknya entah kapan gitu. Nah, kalau misalkan gambar kan mungkin kuotanya. Ini inspirasi, ada fanpage inspirasi kajian habis. Waduh, ini kok isinya menjurus banget ya. Baik ah. Nah, oke. Caranya nyarinya gitu ya. Misalkan tentang properti, teman-teman bisa cari properti, tinggal dicari aja di atasnya sini. Banyak kok konten-konten itu. Dan sebenarnya nggak perlu dicari kok. Sebenarnya konten itu kalau misalkan ada teman kita yang membagikan, nah itu kita tanpa sadar bahwa sebenarnya sedang menggunakan teknik seperti ini. Nah, jangan kita ikut share juga, tapi kita download dulu gambarnya, kemudian kita copy dulu yang apa namanya deskripsinya atau cerita-ceritanya, baru teman-teman upload di fanpage pribadi. Setelah di-upload di fanpage pribadi, teman-teman nanti share ke akun pribadinya. Gitu ya. Saya izin minum dulu sebentar ya. Oke, sudah Pak Bangun Harjo. Tes masih nyambung? Masih. Masih kuat atau lagi pada praktek ini sepertinya nanti untuk versi yang apa untuk versi yang mobile udah saya buatkan juga nanti saya share di grup ya YouTube-nya ya Siap. biar lebih gampang karena ini memang lebih banyak untuk ke praktek aja kalau teman-teman praktek ya insya Allah teman-teman juga akan bisa mendapatkan hasil. Itu ada yang nanya itu fanspage nambah anuan gimana bikinnya Om? Waduh, itu ada tuh kalau mau bayarin punya aneh ada 4.000 like. Om Vito itu. Bayarin Om, bayarin. Siapa lagi yang mau tanya? Alhamdulillah ya udah 1 Ini jam yang lebih nonton ya. 22 tapi ini Lagi praktek yang nonton kayaknya. 22 ini. Ayo siapa lagi Salah yang nonton? kayaknya ilmunya salah ini ilmu prakteknya. Jadi praktek semua. Nah, kira-kira kalau ada yang kesulitan nanti bisa bisa tanya-tanya juga di apa di WhatsApp saya atau di grup ya. Insya Allah nanti dibantu sama Kang Edo. Oh ya Coach, satu akun Facebook itu bisa berapa fanspage dibikin fanspage-nya? Bebas, saya ada yang lebih dari 100, tapi jangan sampai ya gini, teman-teman itu kalau misalkan nanti bikin fanpage, usahakan yang jadi adminnya itu jangan hanya satu. Tapi ada misalkan 3 akun cloningan kita tadi dijadikan admin nggak masalah, karena kalau hanya ada satu admin, begitu
akun itu bermasalah, otomatis fanpage-nya nggak bisa digunakan. Hmm. Nah, kalau misalkan fanpage-nya itu ada 3 admin lah misalkan, nah itu bisa menggunakan fanpage yang lainnya, Oke, gitu. oke, oke, Untuk oke, oke. share linknya saya tutup dulu ya. Share screen-nya ya. Siap, siap. Nah, terus kalau kan di fanspage itu kan kontak WA, kontaknya itu kan terbatas, Coach. Nah, itu antum mengatasinya gimana, Coach? Dari sekian Di fanspage antum. fanpage. Ya kan di fanspage itu kayaknya cuman satu nomor telepon itu cuman buat berapa fanspage. Oh, nggak masalah kalau misalkan teman-teman masukin banyak nomor, saya sih nggak masalah ya. Tadi barusan saya juga masukin nomor saya yang satu lagi gitu di fanpage yang baru tadi. Kalau misalkan akun pribadi itu memang satu kontak, satu akun. Tapi kalau fanpage itu banyak fanpage bisa misalkan ada 10 fanpage gitu dimasukkan akun kita semua nomor yang sama nggak masalah sepertinya. Karena belum belum ada masalah selama ini kalau misalkan nanti kita masukkan banyak satu nomor ke banyak fanpage kemudian jadi diblokir atau apa belum. Tapi kalau misalkan akun pribadi, akun Facebook personal kita bikin fanpage kita bikin satu nomor itu nggak bisa dimasukkan ke nomor ke akun yang lain lagi. Oke, oke, oke. Ada yang tanya, kapan waktu terbaik iklanin FP? Waktu terbaik iklanin FP. Posisinya adalah kalau kita masih meraba-meraba. Jadi gini, di fanpage itu ada yang namanya nanti fanpage manager. Ada yang namanya nanti insight. Saya coba share dulu ya. Ada yang namanya nanti insight. Oke. Nah, ini ada yang namanya insight. Nah, nanti di sini kalau misalkan fanpage teman-teman sudah lebih dari 5.000 itu akan muncul, udah lebih dari 5.000 follower. Di sini nanti juga ada waktu-waktu terbaiknya. Ada page view-nya per hari berapa, ada like-nya per hari berapa, teman-teman nanti bisa lihat. Nah, biar gampang, nanti bisa download juga di HP itu Fanpage Manager. Gitu. Nanti teman-teman bisa buka aja yang ini. Ini udah disiapkan sama Facebook juga buat menganalisa, termasuk nanti berapa banyak sih yang suka sama fanpage kita gitu dari daerah mana gitu, dari Indonesia misalkan Indonesianya di mana itu ada detailnya gitu. Bagaimana tipsnya agar liker yang nanti masuk itu lokal Pak? Nah, tipsnya itu ya di nama fanpage tadi. Nama fanpage tadi misalkan properti syariah di Surabaya gitu. Jangan kita bikin properti syariah aja karena orang nanti yang ngeklik akan lebih banyak. Tapi kalau kita sudah filter berdasarkan lokasi, itu orang juga akan berpikir nih begitu saya lagi di Bogor ngelihat salah satu konten viral, kemudian ada properti syariah aja gitu fanpage-nya yang viral. Ya saya ikut ngeklik, nggak taunya properti fanpage itu jualannya di Surabaya. Nah, kalau misalkan fanpage-nya itu ditulis properti syariah di Surabaya, misalkan ada Surabayanya, properti syariah Surabaya, nah itu orang yang kebetulan lagi nyari properti syariah di Surabaya, dia akan tertarik. Sama kayak tukang bakso, tukang otak-otak, tukang ember gitu kan, mereka membangun awareness. Nah, kita tertariknya yang mana nih? Kita tertarik bakso apa tertarik otak-otak? Gitu. Kalau misalkan si abangnya cuma teriak beli atau apa gitu, teriak-teriakan yang cuma sekedar umum gitu, yang nggak jelas gitu. Orang juga bingung ini si abang jualan apa gitu. Nah, kalau lebih spesifik lagi, misalkan properti syariah Surabaya itu lebih
apa namanya, menghasilkan konsumen-konsumen yang lebih tertarget setelah adanya filter tadi, filter dari lokasi. Tapi nggak menutup kemungkinan orang di luar itu juga akan ikut nge-like. Misalkan dia sebenarnya ada apa namanya, tertarik dengan konten kita gitu. Begitu dia tertarik dengan konten kita, dia jadi suka sama ini kita, atau misalkan dia suka sama konten kita dan mau ikut jualan gitu, misalkan bisa dengerin, juga seperti itu. lagi dengerin Coach Akbar di situ. Siap. Gitu Pak Yudi. Biar likernya banyak dari Surabaya juga. Ya, udah. Jadi memang filternya adalah ada di postingan. Di Tadi sini kita posting. Di postingan itu misalkan untuk traffic website, cari properti syariah di Bogor atau cari properti syariah di Surabaya, klik link di bawah ini. Atau bisa juga nama fanpage-nya, properti syariah Surabaya. Oke, sudah 1,5 jam ya, insya Allah. ada yang nanya Coach itu Coach. Yang mana itu? Kalau males ngerjain tapi pingin viral gimana caranya? Nah, itu bayar orang. Apa gunanya saya di sini kalau nggak dibayar? Om Vito. Itu ada Pertanyaannya Om spesifik. Vito gitu. Jadi kalau yang khusus bangun, ngebangun aja gitu, bagian jualan, bagian agensi gitu. Ya kan ya? Iya, pokoknya Om Vito tiduran aja dah. Nah, ini kan makanya teman-teman di sini kenapa pakai fanpage, ini ada fitur-fitur ini yang nggak ada di akun pribadi. Kita kalau pakai akun pribadi nggak bisa nganalisa ini. Gitu. Nanti dari kalau misalkan jumlahnya sudah banyak, gitu, like-nya sudah banyak, teman-teman bisa nganalisa kira-kira mana sih yang peminatnya. Kalau misalkan kita jualan selama ini kan masih agak-agak apa ya? Agak-agak meraba-raba. Nah, setelah semua orang itu berkumpul atau kolam itu sudah jadi, teman-teman bisa nanti ngecek mana yang bisa kita targetkan dari analisa di insight ini. Sama nanti di sini teman-teman juga ada yang namanya fanpage yang sekiranya berhubungan nih. Fanpage yang sekiranya berhubungan. Kita bisa nih masukin. Jadi fanpage orang lain kita masukkan supaya kita bisa monitor dia atau bisa lihat konten-konten dia. Nah, mungkin kita dapat insight juga yang baru dari mereka. Gitu. Itu saya share dulu di ini ya, di apa namanya? Linknya apa ditaruh di grup ya Kang Edo ya? Siap, di grup Bapak. Di grup. Ya karena mungkin prakteknya juga nggak sesimpel teori, jadi makanya saya banyakin prakteknya supaya teman-teman juga bisa paham gimana sih teknisnya gitu. Karena kebanyakan yang salah adalah teknisnya. Dulu saya pernah memberikan informasi tentang teknik viral ini, ternyata orangnya ini salah tanggap. Jadi konten itu yang dari fanpage lain malah di-share ke fanpage-nya dia. Perfect ya. Ya, jadi sama aja sebenarnya kan mendatangkan traffic ke link atau ke fanpage tersebut. Seharusnya adalah kontennya itu di-download, kemudian dipaste untuk mendapatkan traffic dari orang lain. Nah, ini menarik nih Coach, pernyataan. Kalau misalnya kayak developer punya misalnya 3 project, developer punya 3 project, terus berarti kalau 3 project berarti kan 3 fanspage tambah 1 fanspage umum, fanspage developernya. Nah itu asalnya nge-share-nya per fanspage atau dari fanspage utama di-share ke setiap fanspage? Kalau tujuannya konten viral, jadi gini, kalau misalkan fanpage official kayaknya berisi konten-konten viral itu bagus sih, memang cepat, tapi kurang menurut saya mungkin kurang apa ya,
kurang profesional. Karena konten-konten viral ini nanti bisa sama sekali tidak berhubungan dengan eh, apa namanya produk kita. Misalkan misalkan gini, tadi kita jual properti, produk kita itu properti sebenarnya, tapi kita nge-share konten yang masak-masakan, konten resep-resep. Karena konten viral ini adalah untuk ke target marketnya, bukan untuk membranding perusahaannya. Gitu. Oke, Jadi oke, oke. jadi kalau misalkan teman-teman misalkan developer itu ada punya 3 project, kan 3 project itu bisa jadi satu fanpage ya. Nah di fanpage-nya itu dimasukin aja link websitenya. Jadi kalau Oh, misalkan nanti ada yang tertarik dengan apa namanya salah satu project misalkan atau misalkan ada yang tertarik dengan project properti syariah, itu dia nanti akan ngeklik linknya link yang disediakan. Nah, di linknya itu kan ada yang namanya contoh-contoh produk atau misalkan ada yang project-projectnya. Project-projectnya itu nanti mereka akan lihat di situ. Kayak tadi misalkan saya masukin satu fanpage itu linknya Akbar misalkan. Nah, nanti orang yang tertarik dengan perumahan tanpa bank itu akan ngelihat fanpage. Fanpage itu kemudian dibuka link yang ada di situ. Jadi funnelingnya lebih matang lagi. Kita berpromosi gratis, tapi sudah terfilter konsumen-konsumennya. oke, 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 oke. Gitu. Mantap. Apalagi ya kira-kira ya, yang mungkin teman-teman agak kebingungan itu mungkin tadi teknik memviralkan. Yang teknik memviralkan ini teman-teman bisa siapkan 2 akun cloningan lagi. Ini fungsinya untuk memviralkan. Nah, temannya itu dari mana? Kita bisa add orang-orang yang sudah berinteraksi dengan fanpage lain. Orang-orang yang Nah, sudah interaksi dengan fanpage lain, tadi kita searching juga, kita riset fanpage mana sih yang besar-besar, misalkan fanpage yang berbau properti gitu kan. Jadi kita nggak asal nge-add orang, kita nge-add orang-orang yang sudah menyukai salah satu fanpage. Misalkan fanpage properti gitu kan. Kita add aja mereka di akun cloningan itu. Tujuannya adalah kita tahu nih user yang kita add ini bukan user yang abal-abal atau user kan kan banyak yang bikin cloningan ya. Cloningan itu bisa mungkin ribuan gitu, jutaan yang bikin akun-akun palsu. Nah, bedanya di mana? Bedanya kalau dia komentar di salah satu fanpage yang berhubungan dengan produk kita, itu kita add aja. Jangan asal nge-add sampai 5.000 aja, yang penting temennya 5.000 ya percuma. 5.000 data kita punya tapi nggak terfilter. Misalkan itu akan percuma nggak akan ada gunanya. Misalkan kalau kita nge-add-in orang banyak-banyak tapi nggak ke filter, belum tentu akunnya aktif. Tapi kalau kita punya 5.000 data yang memang benar-benar sudah terfilter, sudah matang, itu akan lebih bagus dibanding yang 5.000 data tadi kita dapetinnya ngasal dari mana-mana aja. Kayak misalkan kita jualan properti yang murah gitu kan, properti syariah misalkan yang murah, itu kan harganya mirip-mirip sama harga subsidi. Nah, ternyata begitu kita kasih DP-nya agak tinggi, dia bingung, wah DP-nya saya nggak cukup Pak. Ya karena apa? Karena nggak sesuai dengan target market kita. Nah, target market kita itu sebisa mungkin sudah kita filter dulu nih di awal, yaitu tadi di postingan dan di website. Nah, tadi kalau misalkan dibahas sama Kang Ojon juga, nanti begitu konsumen atau calon buyer ini masuk ke website, kemudian dikasih apa namanya pop up gitu. Nah, pop up ini sebenarnya ada positif dan negatifnya. Pertama, tipikal orang Indonesia itu mungkin banyak yang gaptek. Nah, begitu dia nggak mau ngisi, sebenarnya dia akan bingung tuh, ini harus diapain ini formnya gitu. Nah, ada yang malah keluar. Ada yang malah keluar, istilahnya nggak mau ngisi gitu, karena takut kan ngisi ginian nanti dimintain duit atau apa gitu. Sama ada beberapa konsumen yang saya pengalaman juga, sebenarnya kita ini kan sudah dapat komisi gitu kan dari developer, tapi konsumen berpikir kita akan minta komisi ke dia. Kalau kita, kalau dia jual beli unit dari kita, padahal nggak. Beda sama apa namanya yang dia pahami seperti itu. Ada oke. 20 orang naik turun ya.
Oh, Ya, berarti tadi ada yang praktek juga. ada 20 tapi ini belum ada pertanyaan lagi nih sepertinya. Alhamdulillah, mudah-mudahan paham ya. Amin, 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 amin. Insya Allah cukup jelas banget sih, Coach. Paling nanti versi HP-nya biar lebih simple gitu kan. Jadi di mana-mana bisa bikin konten. Oke, oh di Telegram setelah sebentar. Oke, nanti mudah-mudahan saya share di apa namanya di Telegram untuk yang saat ini nontonnya via HP ya. Kalau via HP kan tadi mungkin layarnya terlalu kecil ya untuk praktek. Nanti saya share di Telegram untuk linknya. Oke, Iya, Kang Edo, nggak ada yang nanya lagi kan? nggak ada. Sepertinya cukup, Coach. Antum Alhamdulillah. ini, Coach, kesimpulannya dari materi ini, poin utamanya yang perlu teman-teman eksekusi segera itu seperti apa nanti selain tadi? Ya, ya kalau menurut saya ya Insya Allah dari saya coba rangkum dari yang sudah kita bahas tadi, sekarang ini adalah saat yang tepat kalau teman-teman mau membangun kolam. Kenapa? Orang banyak yang di rumah, orang banyak yang mungkin lagi santai-santai buka Facebook. Dan itu terbukti. Saya kebetulan juga sudah apa namanya sudah cukup lama nggak menghandle fanpage gitu. Tapi begitu kemarin 2 hari saya rutin, saya mulai apa namanya posting kembali itu sampai 1,7 juta orang yang lihat postingan baru itu, fanpage-nya baru. Jadi karena dari viralnya tadi itu satu fanpage baru itu bisa menghasilkan 1,7 juta dan menghasilkan 2.000 like. Orang yang benar-benar tertarget, orang yang benar-benar tertarik dengan fanpage kita. Kenapa? Karena posisinya adalah orang saat ini sedang tidak bekerja, tapi sedang mungkin work from home atau mungkin sedang buka komputer ya, buka laptop, buka komputer, sehingga biasanya kalau misalkan di desktop itu mereka juga sedikit-sedikit ngebuka Facebook. Nah, ini saat yang tepat buat teman-teman mencari, mengumpulkan kolam, karena kolam ini kalau sudah terbentuk, misalkan saya ada fanpage itu 3,2 juta like, ada yang 2,6 juta like. Kalau sudah terbentuk, itu enak banget. Kita mau masukin produk apapun jadi. Jangankan jualan apa ya, jangankan jualan yang murah-murah gitu, yang mahal bisa masuk gitu. Kayak saya iseng misalkan lagi pengen bantu orang jualan hordeng gitu. Nah, saya tinggal mempromosikan hordeng itu ke fanpage saya misalkan, atau tinggal mempromosikan apa namanya postingan orang lain itu ke fanpage saya. Nah, itu ada yang berbayar, ada yang memang saya murni bantu orang supaya dia bisa agak dapat sedikit traffic. Nah, setelah dia dapat traffic, dia buat konten terus-menerus yang sehingga bisa menambah jumlah followernya dia, gitu. Nah, ini saat yang tepat kalau teman-teman itu merasa saya bisa ngiklan kok nggak masalah, yang terserah gitu. Tapi seenggak-enggaknya dengan membangun kolam ini kita sama seperti kalau di website itu kita di search engine itu kita membangun traffic menggunakan SEO. Nah, apalagi kalau di fanpage ini kita sudah punya kolam yang tinggal kita cemplungin aja produknya, mereka akan otomatis lihat. Gitu. Setelah kita punya kolam yang besar, teman-teman mau jualan apapun, insya Allah cepat lakunya gitu. Karena kalau kita terus-terusan iklan berbayar, kalau kita punya uang unlimited kayak Sultan sih nggak masalah. Saya juga pribadi juga iklan berbayar gitu. Tapi tetap saya mengumpulkan kolam ini untuk aset digital saya. Semakin besar itu follower, semakin besar juga kan kita mendapatkan traffic atau mendapatkan income dari situ yang menjadi passive income buat kita. Teman-teman nggak perlu lagi mungkin misalkan ada yang tiba-tiba, Kang tolong diinin dong, dipromosiin, diviralin 5 juta gitu. Ujuk-ujuk orang nawarin duit ke kita 5 juta. Nggak ngapa-ngapain gitu, cuman posting doang gitu. Kan enak gitu. 5 juta sekarang orang kerja sebulan, lo capek. Ini kita Iya, nggak sampai 1 menit, cuma nge-share tok doang. Enak kan?
Nah, tapi itu memang tidak mudah gitu. Memang agak sulit dan memakan waktu, tapi akan lebih sulit lagi kalau kita tidak mau Tidak mencoba, memulai. tidak mau memulai. Nah, kalau kita mau mencoba, nanti kita sudah masuk pelan-pelan kita baca seperti apa, itu teman-teman juga akan mudah gitu. Bahkan saya ngerjain ini juga kemarin sambil rebahan aja bareng sama anak gitu. Istilahnya nggak makan waktu yang besar, harus panas-panasan di luar rumah gitu. Teman-teman cuma di dalam rumah aja nge-share konten dapat duit. Yang lain harus panas-panasan, mungkin harus muter-muter keliling baru bisa dapat duit yang mungkin bisa, ya kalau kita bilang mungkin lebih besar kita hasilnya gitu. Tapi karena kita mau berusaha gitu kan, kita mau berusaha, teman-teman harusnya lebih lebih bisa bersyukur dengan apa yang sudah Allah kasih ke kita. Kita dikasih apa namanya, kenikmatan yang luar biasa. Pertama kita dikasih mungkin otak ya, kita dikasih pemikiran, oh saya maunya kerja kayak gini nih, enak nih, sambil rebahan gitu. Enak kan kerja sambil rebahan aja, tapi kalau kita nggak mau ngelakuinnya ya percuma. Kondisi kita akan seperti itu aja gitu. Gitu. Udah, mungkin cukup sekian ya Kang Edo ya. Mau ditutup Siap, sama Kang siap, Edo? siap, Saya siap, nggak siap. enak soalnya mau kasih apa-apa, ada suhu-suhu saya takutnya Sekali lagi takutnya tuh saya ikut mau saya nanya, Coach. kualat. Ya, Apakah perlu di connecting ke Instagram atau enggak? Biasanya antum gimana? bisa. Jadi sekali posting kalau postingan Instagram itu kan hanya 10 ya. Misalnya Hmm. 10 gambar ya. Nah, itu kalau video nggak masalah, jadi nanti di connecting begitu kita posting di Instagram, otomatis masuk ke fanpage kita juga. Nanti bisa milih fanpage yang mana yang mau kita sambungkan. Kalau misalkan teman-teman posting di Instagram, nanti akan muncul di Instagramnya juga, di fanpage-nya juga. Itu jadi nanti followernya bisa nambahnya banyak. Jadi teman-teman posting di Instagram, Instagramnya juga ada interaksi, posting di fanpage, fanpage-nya juga ada interaksi. Oh, oke, oke, Gitu. oke, Jadi oke. jadi nambah followernya tuh ada dua, Instagram dan apa namanya, fanpage. Nanti kalau misalkan fanpage yang satu ini sudah besar, misalkan ada 10.000 gitu kan, ada 10.000 follower, teman-teman bisa saling promote dengan konten-konten yang berbeda. Misalkan konten A khusus kajian, konten yang fanpage B khusus untuk properti, yang konten C khusus untuk tadi yang keluarga, yang buat mama misalkan resep masakan atau parenting, itu bisa nanti saling promosi. Kalau sudah saling promosi kan lebih mudah lagi. Saya melakukan itu Oh, juga juga istilahnya tidak apa ya namanya ya, tidak sulit kok gitu. Karena kalau memang sudah terbangun, apapun yang sudah kita masukkan ke grup itu, orang juga ada, ke fanpage itu, orang juga akan ada yang tertarik dan tidak tertarik. Nah, kita jangan maksain aja mereka nginvite satu-satu gitu ke fanpage kita, karena biar aja mereka yang tertarik yang nge-like sama fanpage kita gitu. siap, 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 siap. Nah, biasanya Oke, nanti akan makasih. ada follower loyal. Dia Oh loyal dengan ya, fanpage kita. Wah, itu ada top fans gitu. Wah, itu kita bisa bisa ngadain juga tuh yang namanya kayak apa ya? Hadiah-hadiah. hadiah. Misalkan hadiah apa namanya? Hadiah untuk voucher pulsa bagi yang nge-share terbanyak. Itu bisa kita kita buat seperti itu untuk awalan-awalan. Misalkan kita jualan apa ya? Kaos kaki gitu. Kita ambil aja 3 kaos kaki yang mau kita jadikan hadiah, kemudian minta mereka share dan minta mereka menuliskan hashtag untuk kita bisa ngecek nih siapa aja yang nge-share. Nah, nanti yang nge-share yang apa namanya terakhir misalkan yang nge-share tepat pada jam 3 sore dia yang berhak dapat. Akhirnya orang akan sering banyak nge-share terus tuh berharap jam 3 itu dia dapat apa namanya bisa menang gitu. Nah, atau misalkan 3 terbanyak yang komentar 3 terbanyak gitu, yang di like sama orang, itu bisa teman-teman kasih misalkan voucher pulsa, itu bisa 20.000 aja orang senang kok, 25.000 pulsa 25.000 atau 50.000 gitu kan, enggaknya yang buat mereka bisa isi pulsa minimal kuota 1 bulan mereka ada, atau 100.000 kalau misalkan budgetnya banyak gitu nggak masalah. Jadi itu yang kedua buat postingan juga yang berkaitan dengan
interaksi. Postingan itu jangan hanya datar, tapi kita juga bisa menyentuh mereka. Misalkan kalian suka yang mana, sebelah kanan atau yang sebelah kiri gitu. Misalkan ada dua gambar kita siapkan sebelah kanan atau sebelah kiri. Jadi mereka akan menjawab. Atau misalkan semoga kita dimudahkan mendapatkan rumah idaman kita. Terus di bawahnya ditulis amin, amin, amin. Udah gitu aja, nanti orang juga akan menjawab amin, amin, amin. Banyak komentar. Jadi banyak interaksi di situ. Kemudian bisa juga dibuat postingan yang istilahnya tadi polling. Ada polling juga di Facebook, itu ada polling juga. Teman-teman bisa gunakan fitur itu untuk polling. Jadi orang akan berinteraksi dengan kita. Atau misalkan teman-teman bisa bikin postingan ada satu gambar bagus gitu ya. Nanti dikasih pertanyaan dari 1 sampai 10, menurut kamu nilainya berapa? Atau misalkan jadi 1 sampai 5, Anda memberikan nilai berapa untuk desain ini misalkan, atau untuk tips ini gitu. Nah, postingan-postingan itu yang sebenarnya membangun interaksi fanpage, karena fanpage yang cuman kita share aja tapi nggak ada interaksinya itu nggak akan dibantu Facebook diviralkan gitu. Karena viral itu akan kuotanya itu nanti akan ditambahkan. Oh, konten ini bagus nih. Nanti Facebook akan bantu memviralkan. Kenapa? Karena Facebook ini sebenarnya juga butuh konten-konten yang bagus, konten-konten yang positif, konten-konten yang bikin orang senang untuk lama di Facebook, lama Facebookan gitu. Makanya Facebook butuh konten-konten kreator. Kan kemarin ada yang biasa bikin main game gitu jadi konten kreator. Nah, itu istilahnya Facebook mencari orang yang seperti itu, dan itu digaji loh, dibayar. Itu dibayar. Teman-teman juga kalau nanti fanpage-nya sudah besar, itu ada ads break, teman-teman bikin video, kemudian videonya itu nanti ada iklannya seperti Google AdSense. Nanti teman-teman bisa dapat duit juga dari situ. Saya juga udah alhamdulillah sih sudah pakai juga, ya itu buat passive income aja, hitung-hitungannya kita nggak karena passive income itu kan nggak kita usaha sekarang kemudian dapat duitnya sekarang, nggak, tapi begitu aset itu sudah berkembang, kita bisa menghasilkan uang, nah di situ kita dapat passive income tanpa bekerja lagi, seperti itu. Siap. Oke. Coach, terima kasih banyak nih Coach. Sharingnya luar biasa ini. Sama kayak Om Vito ini hampir mendekati 2 jam. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Luar biasa ini udah cukup, insyaallah berberkah buat antum. Amin, bisa amin. ditutup Coach? Ya, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau berpartisipasi dalam acara properti syariah peduli ya. Insya Allah ya. Allah membalas seluruh kebaikan kita, Allah mengganti apa yang sudah kita keluarkan berlipat-lipat ganda. Insya Allah, karena rezeki itu kita sama-sama yakin rezeki itu dari Allah, ilmu itu juga dari Allah. Makanya saya semakin banyak berbagi ilmu. Yang sampai saat ini juga saya masih heran kenapa saya sastra Arab dulunya, kuliah sastra Arab gitu, jauh-jauh ke Mesir tapi ujung-ujungnya malah kerja di digital marketing gitu. Ya, karena mungkin alhamdulillah Allah kasih saya banyak ilmu karena saya juga suka membagikan kepada orang lain. Nah, mungkin nanti teman-teman juga bisa saling berbagi ilmu kepada orang-orang yang mungkin belum tahu ya. Sementara teman-teman sudah tahu lebih awal, teman-teman bisa saling membagikan, terutama dengan teman-teman kita yang sama-sama seperjuangan, supaya kita bisa sama-sama ikut mengangkat penghasilan, mengangkat teman-teman kita yang lain supaya bisa memiliki penghasilan yang cukup atau mungkin lebih dari cukup dari sekarang setelah mendapatkan materi dari teman-teman. Saya ucapkan jazakallah khairan. Mudah-mudahan Allah membalas semua kebaikan yang kita lakukan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, karena kesalahan datangnya dari saya dan kebenaran adalah datangnya dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah materi seputar konten viral oleh Coach Akbar dari Juragan Property sudah selesai, teman-teman. Luar biasa materi dari beliau, mulai dari bagaimana cara bikin fanspage, bagaimana memilih konten viral, dan bagaimana mengupload, dan bagaimana menjaring
apa namanya, peminat atau market kita di konten viral ini. Nah, ini bisa dipraktekkan untuk semua produk atau semua bisnis, lini bisnis. Jadi kalau teman-teman punya bisnis, silakan praktekkan apa yang sudah di-share sama Coach Akbar. Jangan menunggu lama-lama. Dan apabila teman-teman mendapatkan manfaat dari video saya, silakan like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Terima kasih. Dan subscribe video saya, subscribe YouTube channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.